warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah video yang bertema sistem antar organisasi di perusahaan IS Apple. Di sini perkenalkan, nama saya Diantika, serta rekan saya bernama Dahlia. Kami dari kelas SI3E Universitas Bina Dharma. Oke, silakan simak baik-baik ya presentasi saya kali ini. Yang pertama akan menyampaikan sebuah penjelasan presentasi, yaitu Dahlia. Ini dia. Di sini saya akan menjelaskan IOS Interorganisasi System adalah suatu kombinasi perusahaan yang terkait sehingga mereka berfungsi sebagai suatu sistem tunggal. Ada 3 jenis jaringan yang bisa dibentuk: intranet, internet, extranet. 2. New service, yaitu di samping produk bersifat fisik, pelayanan baru juga memungkinkan ditawarkan oleh 2 atau lebih perusahaan yang saling bekerjasama. 3. Efisiensi. Alasan berikutnya mengapa perusahaan memutuskan untuk saling bekerjasama karena alasan efisiensi. Contohnya adalah ATM yang dimiliki oleh beberapa bank. Yang keempat, joint operation, yaitu kerjasama antara BCA dengan Telkom dan PLN dalam hal pembayaran rekening telepon dan listrik melalui ATM merupakan salah satu contoh dari aktivitas joint. 5. Strategic alliances, yaitu merupakan bentuk kerjasama antara beberapa perusahaan. Contohnya adalah aliansi antar beberapa perusahaan penerbangan dunia yang menawarkan jalur-jalur internasional. 6. Customer supplier relationship adalah bentuk kerjasama yang paling klasik terjadi di antara perusahaan dengan para supplier. Contohnya adalah sebuah perusahaan distribusi yang harus mendistribusikan produk-produk yang diproduksi oleh prinsipalnya. 7. Outsourcing. Dalam sebuah perusahaan kerap terlihat adanya suatu aktivitas yang berkaitan dengan data, proses maupun teknologi. 8. Economic building. Masih banyak alasan-alasan lain yang menyebabkan sebuah perusahaan memutuskan untuk bekerja sama dengan perusahaan lain. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh penerapan IS Apple di sebuah perusahaan. Perusahaan IS Apple yaitu menerapkan sistem operasional yang unik. Hal-hal tersebut kini telah dibuktikan melalui 3 hal. Yang pertama yaitu desain produk yang unik, desain-desain Apple yang sebagai berikut contohnya desain-desainnya. Yang kedua yaitu ada software yang sangat bagus banget buat pengguna-pengguna Apple. Yang ketiga yaitu ada hardware yang sangat kapasitasnya yang sangat memadai dan kapasitasnya besar sekali. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip stakeholder. Stakeholder yaitu dibagi menjadi 6. Yang pertama ada pelanggan. Saya jelaskan ya. Pelanggan merupakan pemberi dan pemakai produk perusahaan. Pelanggan adalah pihak yang sangat penting karena keberlangsungan perusahaan sangat bergantung kepadanya. Berikut beberapa wujud tanggung jawab terhadap pelanggan. Yang pertama yaitu memberikan produk yang terbaik yang sesuai dengan tuntutan pelanggan. Yang kedua, berlaku adil terhadap pelanggan dan dalam semua transaksi. Yang ketiga, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kualitas lingkungan pelanggan dari produk dan jasa perusahaan. Yang kedua yaitu pekerja. Yang pertama, kita harus bersikap jujur dan terbuka dalam berkomunikasi dan memberikan informasi. Yang kedua, mendengarkan saran, gagasan, dan keluhan dan permintaan dari pekerja. Yang ketiga, mengajak bermusyawarah bila terjadi konflik. Yang keempat, menghindari diskriminasi. Yang kelima, membantu pekerja dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan yang selaras dan dapat dialihkan. Yang ketiga yaitu pemegang saham perusahaan. Sebagai penghormatan atas kepercayaan, manajemen harus bertanggung jawab kepada pemegang saham, yaitu yang pertama menerapkan manajemen yang profesional serta akan dalam bekerja guna mendapatkan keuntungan yang wajar serta kompetitif. Yang kedua, memberikan informasi yang sebenarnya kepada investor mengenai segala hal. Yang ketiga, melindungi, menghemat, dan
menambahkan aset investor, saling menghormati. Yang keempat yaitu pemasok. Hubungan manajemen dengan pemasok harus dilandasi dengan saling menghormati. Yang pertama yaitu kita harus berbagi informasi dan melibatkan pemasok dalam rencana perusahaan. Yang kedua, menjamin semua aktivitas terbebas dari bentuk pemaksaan dan proses yundis yang tidak perlu. Yang ketiga, harus menerapkan prinsip kejujuran dan keadilan dalam setiap aktivitas dengan pemasok. Yang kelima, pesaing. Pesaing yang pertama yaitu harus mengembangkan pasar terbuka untuk perdagangan serta investasi. Yang kedua, saling menghormati antar pesaing dong tentunya. Yang ketiga, menciptakan perilaku persaingan yang menguntungkan secara lingkungan dan sosial. Yang keempat, tidak mencuri gagasan entah itu pencipta produk ataupun inovasi-inovasi lain. Yang kelima, yaitu menghormati hak milik intelektual dan produk-produk yang dijalankan saat ini. Ya, contohnya iOS dari produk Apple. Yang keenam yaitu ada masyarakat. Yang pertama, kita harus saling menghormati hak asasi manusia dan lembaga demokrasi. Yang kedua, menghormati keutuhan budaya lokal. Yang ketiga, mengembangkan dan merangsang pembangunan berkelanjutan serta berperan dalam memelihara lingkungan dan konservasi sumber daya. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang klasifikasi stakeholder. Klasifikasi stakeholder ada 4. Yang utama untuk mengklasifikasikan stakeholder. Yang pertama ada stakeholder internal. Stakeholder internal adalah mereka yang masuk dalam bagian organisasi kewirausahaan seperti karyawan, manajer, dan lain-lainnya. Yang kedua, stakeholder eksternal. Stakeholder eksternal adalah kelompok seperti pemasok atau pelanggan yang umumnya tidak dianggap bagian dari organisasi tersebut. Yang keempat yaitu ada stakeholder sukarela. Stakeholder sukarela yaitu dapat memilih untuk menjadi stakeholder atau tidak bagi suatu organisasi. Misalnya pemasok dapat memilih untuk tidak berurusan dengan organisasi. Itu bisa juga dikasih sebagai contoh ya. Yang keempat yaitu stakeholder tidak sukarela atau tidak sengaja. Stakeholder tersebut adalah mereka yang tidak dapat memilih untuk menjadi stakeholder atau tidak bagi suatu organisasi kewirausahaan. Oke, sekian video presentasi saya kali ini. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri presentasi saya kali ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.